Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-13 dan juga sekaligus juga video saya yang ke-863 di channel ini, saya akan menjelaskan tentang tabel. Di mana pada bagian ke-13 ini saya akan menjelaskan spesifikasi dan juga cara-cara membuat tabel. Kemudian nanti di seri 14 pemanfaatan tabel bagian 1 dan seri 15 adalah pemanfaatan tabel untuk tujuan tertentu, yaitu membuat surat massal atau mailmatch. Nah, namun mari kita ikuti terlebih dahulu yang seri ke-13 itu, yaitu dasar-dasar pembuatan tabel, pemanfaatan, dan juga gambaran-gambaran umum saja dulu ya. Mari kita ikuti bersama-sama. Yuk. Ya, jadi kita harus mengaktifkan terlebih dulu aplikasi Microsoft Word ya. Jadi seperti yang sekarang ini Anda akan lihat sebentar ya. Jadi kita perhatikan di layar saat ini ada satu lembar kerja kosong Microsoft Word, jadi belum ada isinya. Ya kan? Nah, kita akan mulai membuat tabel dengan cara instan dan sekaligus nanti ada cara teknis. Cara instan itu misalnya begini, kita akan membuat tabel itu caranya klik insert, kemudian tabel. Nah, di sini langsung setelah ribbon insert itu kita klik, di sini ada pilihan-pilihannya, ada kotak-kotak di sini. Kotak-kotak di sini kalau kita arahkan, maka di lembar kerja itu juga terbentuk susunan banyaknya kotak yang kita arahkan. Nah, di sini kalau kita hitung ada 10 kolom. Ya. Kemudian kalau turun satu, ini baris kedua, turun lagi baris ketiga, turun lagi baris keempat, 5, ya, baris ke-6, baris ke-7, dan baris ke-8. Sudah maksimal. Jadi artinya kalau Anda perhatikan di sudut kiri dari icon tabel, itu ada tulisan 10 kali 8 tabel. Ya. Artinya jumlahnya kolom sebanyak 10, jumlahnya baris sebanyak 8. Ya, ini saya klik di sini. Nah, ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 8 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Itu cara instan. Nah, kemudian cara kedua sama, yaitu dengan insert, table, ya. Kita klik ya. Tadi kan kita arahkan ke sini, sini muncul tulisan 10 kali 8. Cara yang kedua, Anda bisa insert table lagi. Di bawahnya kotak-kotak kecil ini ada insert table. Insert table, dia nanya, ada suatu dialog box, dia tanya insert table. Ya. Nah, di dalam insert table ini kita diminta untuk memilihkan dengan title table size. Table size itu ada dua isian, yaitu number of column kalau kita isi 10, terus di bawahnya ada number of rows, kita isi 8. Maka hasilnya sama. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, yang atas dan yang bawah sama persis. 10 kali 8. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Yang jelas kalau cara instan itu langsung tampak di atas. Ya, sedangkan cara teknis itu kita harus menghitung, mengisikan, menginput jumlahnya kolom berapa, jumlahnya baris berapa. Ya, itu masing-masing silakan. Namun demikian ada yang harus dilakukan dengan teknik teknis ini. Tidak bisa dilakukan dengan instan. Contoh, tadi 10 kali 8. Kita buat aja 11 kali 3, saja tidak bisa. Insert,
Misalnya kita akan membuat tabel 11, ini polnya 10. Ke kanan lagi sudah mentok. Nah, ini hanya maksimal 10 kali 3. Nggak bisa 11 kali 3. Ya kan? Nggak bisa. Otomatis kita harus memilih yang teknis, yaitu insert table. Nah, baru diisi 11, ya, untuk kolom row-nya juga semacam itu. Nah, ini semacam. Demikian juga contoh lain, misalnya kita akan membuat 3 kali 10 misalnya. Insert 3, nggak bisa karena mentok 8. Padahal kita membuat 3 kali 10. Maka Anda harus menggunakan dengan cara teknis. Itu instable. Ini kita isi 3. Ya. Ini kita isi 10. Nah, semacam ini. Itu caranya. Tergantung dari tabel yang akan kita buat. Mudah ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita paham tentang hal ini, kita akan mengenal simbol ini. Ya, simbol di sudut kiri dari tabel berapa kali berapapun, kalau kita klik seluruh tabel akan diblok semacam ini. Ya. Dan dia akan muncul menu semacam ini. Kalau ini mau kita hapus semua, ya, tinggal kita klik delete. Ya, di situ ada delete table. Jadi kalau kita klik sini muncul ada delete table atau delete, kemudian ada delete table. Hilang ada. Ya, kita sudah paham ini. Nah, berikutnya Anda harus mengetahui 6 hal tentang table. Yang pertama, mengatur lebar atau sempitnya table. Misalnya table ini. Kalian juga harus tahu bahwa setiap kotak-kotak yang ada di dalam table ini disebut sebagai sebuah sel atau sel. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sampai sel 10. Karena tadi setelah 10 kali 8. Atau ini sel 1 baris 1, sel 2 baris 1, sel 3 baris 1, sel 4 baris 1, sel 5 baris 1, sampai ini sel ke-8 baris 1. Sehingga dengan demikian ini adalah sel 8 baris kedua, ini adalah sel 1 baris 3, ya, sel 1 baris 4, sel 5 baris 4, sampai terakhir sel 1 baris 8. Itu teori, ya. Nanti prakteknya silahkan. Anda tidak perlu menghafal ini sel berapa, baris berapa, tidak perlu, ya. Tidak perlu. Namun yang pertama harus tahu adalah kalau seluruh kolom ini, berarti kan kalau di sini kita klik anak panah kecil itu ya. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2 dan seterusnya sampai ini kolom ke-8. Nah, masing-masing kolom itu bisa kita atur lebar sempitnya. Itu yang pertama. Mengaturnya lihat di sini, di atas ini, lihat. Ini kalau kita klik tahan, nah ini saya persempit. Saya perhatikan yang ini, kolom kedua, saya persempit. Kolom ketiga juga saya persempit. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kolom keempat ini mau saya perlebar, nah ini perlebar. Kolom kelima saya persempit. Kolom keenam juga persempit. Ya. Dan seterusnya. Kolom 7 saya persempit. Kemudian kolom 8 saya lebarkan. Kolom eh, ya 9 saya persempit. Kolom 10 saya persempit. Itu yang pertama. Jadi melebarkan atau menyempitkan Anda tidak atau jangan menggunakan yang ini karena nanti bisa rancu ya. Ini bisa aja, ini saya perlebar bisa. Tapi saya merekomendasikan dengan yang di atas ini aja. Kenapa? Karena nanti kalau Anda menggunakan ini bisa rancu dengan ini atau ini, ya. Ya, tapi kalau Anda mau menggunakan itu dengan terampil ya silakan, saya tidak apa-apa. Tapi rekomendasi saya seperti ini. Itu yang pertama ya, mengatur lebar sempitnya kolom. Kemudian yang kedua, menggabung sel.
Ini kalau kita lihat 1, 2, 3 buah sel. 3 buah sel ini kalau mau saya gabung, klik di sini, kemudian shift, klik di sini. Ini 1, 2, 3. Ya, menggabung selnya di dalam layout. Di sini ada layout, yang ada yang namanya merge cell. Sehingga tadi 3 sekarang sudah tidak 3 lagi, cuma jadi 1 sel saja ini. Kemudian kalau saya menggabung sel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi klik di sini, shift klik di sini, kita match cell. Ya. Sehingga baris paling atas itu bukan lagi 8, tetapi hanya ada, bukan lagi 10 ya, tapi hanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan baris kedua hanya ada 1 panjang ya, 2, 3, 4, 5. Begitu. Nah, menggabung sel itu tidak harus horizontal semacam ini. Ini tadi horizontal. Ya, yang ini. Horizontal atau yang ini. Warnanya bisa miring gitu ya, hitam gitu. Tetapi juga bisa vertikal ya, ini. Dari atas ke bawah. Ini saya gabung. Itu yang namanya menggabung sel, istilahnya adalah merge cell gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang namanya border. Border itu garis-garis ini, garis yang paling kiri itu left, yang paling kanan itu right, yang atas itu bottom, yang bawah top ya, yang bawah bottom, yang atas top. Jadi left, kiri, right kanan, top atas, bottom bawah. Kemudian yang menghadap ke atas ini vertikal itu yang namanya inside vertikal. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inside vertikal. Kemudian yang melintang itu horizontal, ini inside horizontal. Jadi ada 6 macam ya. Jadi kiri, kanan, atas, bawah, inside vertikal, inside horizontal. Nah, border itu misalnya saya klik di sini, shift klik di sini, otomatis yang saya blok ini ada 3 vertikal, 3 horizontal. Ya. Maka kalau ini akan kita atur bordernya ada di dalam table design ya. Ini ada border ya, border. Ya. Kalau inside bordernya saya buang, otomatis jadi kotak, jadi kotak ini. Tapi ini selnya masih sendiri-sendiri, di dalamnya masih ada sel. Beda dengan yang merge tadi. Jadi kalau di sini, jadi merge ini bisa gabungan antara vertikal dan horizontal semacam ini. Kalau kita gabung dengan merge cell, ya mirip ya. Kotak yang ini dan kotak yang ini mirip, tapi beda. Ini selnya berdiri sendiri karena dia hanya dibuang bordernya. Sementara ini satu sel ya, karena semua sel bergabung gitu. Lalu yang keempat, Anda bisa memberi yang disebut sebagai shadow. Ini kalau ini saya blok yang punya satu sel ini. Kemudian ada yang namanya shadow. Ini ada shading. Saya kasih warna merah misalnya. Ya. Nah, ini walaupun kelihatannya kotak seperti ini ya, ini kalau kita klik kasih shadow warna yang lain misalnya biru. Jadi ini satu sel yang biru ini. Tetapi tidak yang ini. Yang ini selnya sendiri. Saya sedikit biru, yang bawah saya kasih hijau, bawahnya lagi saya kasih kuning. Ini suatu bukti bahwa dia independen. Yang ini saya kasih merah, ini merah, ini kuning misalnya. Ini adalah bukti bahwa yang warna-warni
biru, hijau, kuning, merah itu adalah mereka suatu sel yang berdiri sendiri, hanya dibuang bordernya saja. Ya. Oke, demikian ya. Kemudian yang kelima itu kita yang membuat yang namanya text direction. Contoh, ini saya buat di sini, kita kasih nama misalnya judulnya keterangan misalnya. Karena tadi nggak cukup dia melebar secara otomatis. Nah, maka kalau Anda perhatikan di dalam layout, di sini ada yang namanya text direction. Kalau kita klik dia menjadi seperti ini. Lebar kolom ini memang hanya sekian ya yang saya buat. Sekalian saya kasih border aja ya supaya Anda bisa lebih maksudnya beli shadow sekalian. Ya ini ada table design. Shadownya saya kasih ini warna ini. Ya, jadi di dalam layout ada yang namanya text direction. Kalau text direction ini kita klik lagi atau sebelum kita klik perhatikan teks keterangan ini ditayangkan secara vertikal dari atas ke bawah. KETERANGAN dari atas ke bawah. Tetapi kalau kita klik text direction lagi dia akan ditayangkan dari bawah ke atas. Tuh, KETERANGAN dari bawah ke atas. Sedangkan kalau kita klik lagi, dia akan menjadi seperti itu, melebar ya kolomnya. Nah, demikian seterusnya ini selang-seling aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam itu. Nah, sekarang kalau kita dalam kondisi semacam ini, selnya kita lebarkan. Sekaligus Anda juga bisa meninggikan suatu eh, tinggi kolom, misalnya ini. Jadi tidak hanya ini, tapi yang juga bisa di sebelah kiri, di ruler sebelah kiri. Maka kalau kita perhatikan, kata keterangan itu ditulis secara disayangkan secara vertikal. Kalau kita text direction lagi, dia akan masuk ke vertikal, tapi dari kiri, dari atas ke bawah yang ini. Nah, sehingga di sini ada 9 titik, perhatikan. Ini titik 1, titik 2, 3. Tapi kalau kita buat ini lebih jelas. Ini dia berada di titik 3. Perhatikan ya, di mouse saya yang gerak-gerak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kondisi 3. Perhatikan ini lebih bold, lebih menonjol, lebih menohok ke dalam. Ini 3. Kalau 2 atau 1, ini 1. Ini 2, ini 3. 4 seperti ini. 5 seperti ini. Nanti umumnya yang dipakai yang 5 ini. 6 seperti ini. 7 seperti ini. 8 ini. 9. Ya, jadi ulangi 1 ini bentuknya. Dikliknya di sini 2, kliknya di sini 3, 4 kliknya di sini, 5 kliknya di sini. Nah, ini yang default nih. 6 kliknya di situ juga, 7, 8, dan 9. Ini yang disebut sebagai cell alignment. Ya, maka kita pilih 5. Kemudian kalau ini terlalu lebar, seperti tadi sudah saya jelaskan, kita geser saja. Nah, ini macam itu. Itu adalah 6 hal yang harus Anda tahu di dalam pembuatan table. Nanti pemanfaatan akan saya jelaskan di video nomor 14. Sebelum saya akhiri, saya jelaskan pertama lagi adalah kita bisa mengatur lebar sempitnya kolom. Kemudian kita bisa menggabung sel dengan match cell.
yang kedua. Yang ketiga, kita bisa mengatur bordernya. Jadi border-border ini bisa dibuang, bisa dimunculkan, bisa dikurangi, bisa ditambah. Kemudian yang keempat, kita memberi shadow dengan warna-warni di mana kita suka warna apapun, silahkan. Ya, adanya di dalam shading dari table design. Ya. Mau warna apa saja silahkan. Kemudian yang kelima, text direction seperti ini. Yang keenam adalah cell alignment. Oke, silahkan dipraktekkan. Ya, silahkan dicoba. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan kirim WA ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Ya, kalau Anda terkesan, terinspirasi, silahkan like and share. Dan sekaligus yang belum subscribe, silahkan subscribe. Supaya video ini bermanfaat bagi teman, relasi, siapapun yang menonton video ini. Begitu, oke? Ya, salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.